Hello everyone, welcome to our channel. This is the Agents Podcast. Please be seated and enjoy the show. Here we are. Halo, kembali lagi bersama saya, Agen Renat Simanjuntak di Agent Podcast. Kali ini saya bersama Agen, siapa namanya? Agen Happy. Agen Happy masih menemani saya, dikarenakan Agen Dewan masih dalam perjalanan misi dari Bos kita. ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan tekan tombol subscribe. Sebelumnya kita kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu dari mana nih? Luar negeri? Sepertinya dari dalam kota ya. Dalam kota. Dengan siapa namanya Mbak? Mariska Angel Lumintang, tapi Oke. biasa dipanggil Ika. Santai aja, terserah agent-agent mau manggil saya apa. Ika. Oke, Ika. Baik, Ika sendiri sekarang kesibukannya ngapain nih? Terus selama PPKM ini apa aja sih yang Ika lakuin? Kesibukannya sih sebenarnya nunggu dilamar aja ya, masih nunggu banget nih yang namanya dilamar. Mantap ini. Kalau kesibukan aku emang sekarang jadi freelancer aja sama teman untuk desain sosial media yang kayak gitu karena bolak-balik cuman berapa, misalnya 3 bulan masuk kerja PPKM terus akhirnya pengurangan lagi, jadi kayak bolak-balik akhirnya nentuin ya udah deh kita freelance aja, kayak buka startup baru tapi untuk sosial media account gitu. Oke. Happy. Mungkin ada yang ingin Happy sampaikan ini tentang Mariska? Bukan sih, bukan lebih kesampaikan sih. Sebenarnya aku ada sesuatu yang unik dalam diri dia, Bang. Apa tuh? Jadi keunikan dia itu adalah yang aku dengar nih, dia tuh paling anti kalau misalnya tasnya ditaruh di lantai atau misalnya ditaruh di mobil gitu kan, di bawah misalnya. Terus dia lama-lama tuh bisa kayak kesel, terus jadi bad mood, unmood gitu. Benar nggak sih? Sebenarnya sih kayak bukan aku aja ya, mungkin para wanita atau mungkin karena kalau misalkan udah terbiasa gitu loh, jadi kalau ngelihat mungkin nggak berdebu tapi udah kesuges kayaknya kotor deh ini, jadi nggak seneng banget kalau tas diturunin ke bawah itu pasti auto ambil tisu atau tisu basah buat ngelapin, jadi abis itu jadi bete. Atau nggak kalau misalkan dari tempatin situ terus nanti orang yang turun ke lantai gitu, jadi udah kesuges pasti jadi kotor gitu. Lebih kotor aja sih sebenarnya. Jadi untuk kebersihan ya. Iya, nggak yang anti banget, tapi kalau bisa ya jangan digeser lah kalau dari situ. Oh gitu. Tapi tetap kesel ya. BT-nya tuh seharian gitu, karena jadinya kotor kan, saya capek mesti bersihin lagi tasnya. Waduh, unik sekali nih. Ini unik banget sih kalau Jadi ini. jangan sembarangan ya. Jangan untuk mesti tanya dulu. memindahkan Tanya dulu, tasnya Ika ya. tanya dulu, Bang. Ini tas siapa nih sebenarnya? Kalau punya Ika, udahlah jangan, ntar rempong orangnya.
Kak, gini, Ika sekarang tinggalnya sama siapa, Kak? Kalau tinggal sih sama nyokap, cuman emang udah ada satu tempat tinggal di BSD juga. Jadi bolak-balik sih BSD Jakarta, cuman sekarang lagi intens di BSD gitu, ya. di BSD karena apa ya, kalau mungkin udah biasa. Kalau di Jakarta tuh ini sebenarnya karena pandemi aja ya, banyak yang bisa kemana-mana. Kalau di BSD masih agak kelonggaran gitu, masih ada yang longgar, bisa ke sini lebih nggak terlalu terkungkung ya. Kadang-kadang tuh di rumah juga 4L kan, lo lagi gitu. Aduh, 4L lo lagi gitu. Bukan bos, nggak ada niat berantem, tapi gara-gara cuman kesenggol kayak, lihat dong jalanan tuh agak lebih lebar, bisa geser nggak sih, jadinya kayak gitu. Padahal nggak ada niat berantem, cuman ya udahlah bolak-balik. Kadang mama juga ke BSD sih gitu, jadi ganti-gantian. Oh, jadi mama yang di Jakarta, Mama Ika yang di Jakarta. yang di BSD ya? Di BSD gitu. Okay. Ika, kalau dengar kata mama ya, apa sih hal pertama yang muncul di hati Ika gitu? Kalau kalau mama, gue tuh belum pernah ngelihat yang bener-bener kasih, bukan ya, wujud kasih tuh banyak ya. Maksudnya kita ke sahabat juga kita wujud kasih ada, kita ke teman ataupun ke pasangan. Tapi kalau nyokap tuh yang even dia tahu nih dia nggak bisa sama orang itu, tapi tuh cintanya tuh stabil gitu, tetap ada. Jadi menurut gue nyokap itu ya emang dia lovable person yang bener-bener ya pokoknya penuh kasih lah gitu, penuh cinta. Jadi kalau gambarin dia ya emang orang yang terlepas dari ibu-ibu kalau cuci piring gitu ya beda ya. Tapi kalau dia orang tapi bener-bener nunjukin kayak walaupun anaknya mungkin pernah nyakitin atau apa, yang dimana yang dimaafkan dan dia lupain tapi move on, terus ngelihat situasi yang sebelumnya ya dia tuh orang yang stabil dan stay aja gitu sama cinta dan kasihnya tuh tetap aja never ending gitu, never ending love gitu ya. Endless love. Okay. Tadi kan kita udah denger kayak kata-kata mamah gitu kan. Kalau dari gue sendiri, hubungan sama nyokap tuh lebih ke apa sih, kayak kesel-kesel kah atau cinta banget atau gimana? Soalnya kan kalau kita lihat ya di Instagram atau di sosmed yang lainnya tuh kayak Ika sama nyokapnya tuh bestie banget ya bang, kayak sumuran banget gitu kan, selalu foto bareng, atau kayak Tom and Jerry gitu. Tom and Jerry tuh justru orang ambil sudut pandangnya mereka berantem terus ya. Padahal tuh kayak yang satu nggak ada satu scene yang bener-bener si Jerry-nya itu udah lagi ngamut mau dikerjain kayak apa, dia bener-bener diem aja gitu. Tapi si Tomnya malah yang kayak trying so hard buat nge-approach, akhirnya mereka jadinya bagus sayang sih. Mereka akhirnya sayang-sayangan lagi gitu walaupun berantem. Ya mungkin benci tapi cinta kali ya. Kalau ke nyokap itu emang tipikal mungkin didikan Ambon kali ya. Jadi kalau nasihatin ya emang agak bukan keras yang marah, tapi yang lebih tak gitu. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Tapi emang orang kok iya lebih terarah ya. Tapi kalau orang ngelihat gila ini maksudnya gemes banget kayak kakak adik gitu, karena makin nambah umur, postur badan dan muka kayaknya lebih mirip nyokap gitu, udah kayak dibanding ke bokap, jadi kayak kembar banget ya ini kalian. Tapi di balik itu juga, aduh parah deh kalau udah ngomongin mama juga bener-bener kesalahan anak-anak banyak ya gitu. Kadang nggak sengaja kayak apaan sih gitu, jadinya nyeletuk padahal niatnya nggak gitu kan. Cuman akhirnya dia pernah nangis gara-gara ya aku nyaut gitu. Nyautnya bukan nyaut yang marah gimana, cuman kadang anak-anak kan pengen ya didengerin dulu penjelasannya, cuman kan maksudnya banyak orang tua yang belum nyampe di titik penjelasan tapi udah kayak pemotong terus jumping into their own conclusion gitu. Jadi akhirnya anak-anak nggak sempet ngejelasin, akhirnya ribut. Tapi sebenarnya kuncinya ya Pi sama Agent Renat komunikasi. Jadi walaupun benci tapi cinta, kesel, bete itu semua tuh bisa dibungkus pakai komunikasi gitu. Ya, jadi menurut Ika kuncinya komunikasi gitu. Jadi kalau Ika nih
lagi clash sama mama nih. Siapa duluan sih yang minta maaf gitu? Itu dia tuh. Kalau orang-orang kan pada bilang ya orang tuh mana mau minta maaf kan jarang banget ya, gengsi gitu. Tapi ya minta maaf duluan sih bukan masalah dia salah ya atau kalah, tapi emang bener-bener berbesar hati gitu. Kenapa nggak maafan aja dibanding kita mesti diem-dieman, toh ujung-ujungnya ya rugi aja gitu, nggak ngomongan sama orang tua, nggak ngomongan sama sibling saja rugi, apalagi ngomongan sama orang tua karena kita butuh wejangannya kan. Cuman tuh memang kondisi yang sekarang ini yang agak berat buat saya karena memang kebetulan ayah saya udah almarhum. Jadi untuk sharing momen itu tuh kadang jadi apa ya? Mungkin ada beberapa kalau dulu tuh bisa ngomong ke papa gitu atau ngomong ke siblingsnya mama gitu, gimana ya kalau misalkan aku ada clash sama mama nih baiknya gimana gitu. Dan tipikal keluarga tuh bukan yang nuntut emang kamu makanya jangan gini-gini, enggak, tapi mereka emang kasih solusi. Cuman agak berat di saya semenjak udah papa almarhum sih ya, jadi apa-apa cuma berdua sama mama, mau nggak mau ya mau berantem mau enggak ya emang berdua gitu kan. Jadi nggak mau ngadu, kadang ada hal yang mungkin lebih personalnya, mungkin cowok, sudut pandang cowok yang dibutuhin tapi jadinya nggak bisa gitu. Jadi kayak ke mama ternyata ya solusinya ada tapi mungkin kurang nampol, kurang nendang gitu karena kurang puas gitu, kurang puas gitu sih. Jadi dari Ika, arti memaafkan itu buat Ika apa itu? Memaafkan, maaf sih gampang ya, tapi kalau ngampunin orang tuh yang berat banget nih. Memaafkan termasuk mengampuni di sini. Oke, jadi include ya, memaafkan dan mengampuni. Itu juga belajar dari mama karena karena kalau perjalanan hidup mama yang aku lihat gitu ya, karena kita memang berdua terus, dia bener-bener dia forgive and forget gitu. Jadi penting banget akhirnya belajar buat aku kalau memang ya memaafkan ya emang ya lupain aja gitu. Karena kan kita udah sama-sama ngelewatin masa itu, jadi mendingan moving on gitu. Jadi maksudnya buat semua mungkin yang nonton podcast ini juga percuma kalau kita cuma maafin tapi gontok-gontokannya tuh masih ada gitu. Jadi berbesar hatilah untuk memaafkan dan mengampuni karena ya nggak rugi juga buat kita, lebih jalanin apa-apa tuh lebih tenang, lebih enjoy gitu. Jadi nggak ada yang kayak mungkin ada masalah nih sama agent Renat, ngeliat aja, malas deh, nggak usah bete. Jadi kan nggak enak gitu mau berinteraksi, jadi sulit juga sih kayak gitu. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya agak sensitif mungkin. Ini minta maaf dulu ya mungkin sama Ika ya. Jadi waktu peristiwa bokap sama nyokap itu istilah berpisah, apa sih yang Mariska lakukan gitu? Perasaan apa yang Mariska timbul saat mereka tuh berpisah satu sama lain gitu? Kalau aduh, gue jadi sedih banget nih. Nggak apa-apa. Kalau waktu pisah itu masih kecil banget ya. Saya tuh kelas 5 SD semester 2. Saya ingat banget kelas 5 SD semester 2. Dan itu permasalahannya sih saya juga mau bilang ya maksudnya itu oke lah, itu permasalahan orang tua gitu ya. Anak-anak kita nggak ikut campur gitu. Mungkin memang mereka udah nggak satu visi misi gitu sebagai suami istri, tapi mereka tuh parenting tuh tetap jalan gitu loh. Jadi menurut aku itu satu poin yang bisa diambil. Cuman dulu tuh yang saya lakukan adalah di saat anak-anak mungkin rebutan loh itu dulu. Nih maksudnya ini hal yang nggak apa-apa untuk saya share gitu. Saya keluarga ibu nuntut saya, keluarga bapak nuntut saya, maksudnya untuk hak asuh anak, untuk hak asuh anak. Cuman memang kalau umur di bawah 17 tahun hak asuh anak yang setahu saya itu dapatnya memang di ibu gitu. Itu bener-bener momen yang ya semoga anak-anak di luar sana atau seumuran kita nanti mau merit ya nih jangan sampai kejadian juga, karena mental juga gitu. Karena seorang kelas 5 SD datang ke pengadilan terus mesti ngelihat orang tuanya di ruangan pengadilan, itu sebenarnya mentalnya bener-bener
ya itu pertolongan Tuhan lah. Saya dari kelas 5 SD udah ngelihat seperti itu, tapi beruntung sampai sekarang masih dalam pimpinan Tuhan bisa ngelihat bahwa nggak berhenti sampai di situ gitu. Ternyata tuntunan Tuhan tuh sampai sekarang, walaupun kedua orang tua berpisah bukan berarti cintanya mereka berhenti juga. Cinta mereka tuh nggak berhenti, cuman aduh kenapa sih mesti, karena ayah saya mencintai dalam diam. Jadi ayah saya tuh bukan yang tipikal I love you atau apa segala macam, tapi dia mencintai dalam diam. Jadi ngelihat mereka pisah tuh bener-bener aduh I have no idea waktu itu, bener-bener aduh kenapa sih. Jadi masuk sekolah tuh pas orang lihat biasa anak SD kan, papa kamu kok nggak nganterin kamu sih, yang kayak gitu. Terus kayak mama kamu udah nggak bersama papa kamu. Itu tuh bener-bener sempat meresahkan hati. Saya sempat nggak sekolah 2 bulan waktu itu, nggak sekolah 2 bulan, terus akhirnya masuk untuk ujian. Tapi ya that's life gitu, tetap harus dijalanin. Cuman itu sih kerennya, cintanya ayah sama ibu saya tuh nggak kepotong atau kehalang dengan status perceraian yang mereka sandang sekarang gitu. Jadi kalau aku lihat kan mama papa pisah, terus Ika masih tetap dapat kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua ya, masih belum lepas ya. Di samping itu ada nggak jasa-jasa dari orang-orang terdekat gitu yang membantu Ika dalam melewati permasalahan ini gitu? Mungkin di titik yang terendah. Ya, ada yang support nggak? Support gitu. Itu kan mungkin kan nggak enak ya orang tua berpisah itu sebenarnya sih. Tadi kan Ika sudah bicara kan, dia harus ikutin persidangan juga kan, terus juga nantinya akan menentukan pilihan. Di situ kan nggak gampang gitu kan. Ada nggak orang-orang ya yang menguatkan gitu Ika? Nah ini jadi kalau untuk bohong ya kalau kita bilang kita nggak berdoa sama Tuhan tuh bohong banget gitu. Tapi untuk wujud nyata yang memang saya rasakan itu sampai mengguncang hati juga, justru almarhum Oma. Karena bener-bener Oma tuh yang nggak pernah mendikte untuk benci papa atau benci mama karena mereka bercerai tuh enggak. Jadi Oma yang bener-bener selain cinta dari ayah dan ibu saya ditutupi oleh kasih almarhum Oma saya. Itu yang bener-bener ngebimbing saya sampai untuk ikut kegiatan gereja misalkan. Kan kadang minder ya kalau kita tuh udah papa mamanya udah pisah gitu, terus makin bertambah umur kan orang makin nyari tahu bibit bebet bobot gitu kan. Nah untuk itu tuh bener-bener yang bikin tameng pada saat itu untuk wujud nyata orang terdekat memang almarhum Oma saya dan tentunya adik-adik dari ibu saya dan dari keluarga ayah saya. Cuma memang karena saya tinggal sama ibu, jadi mungkin lebih akrab dengan Oma dan adik-adiknya Oma. Itu benar-benar yang karena mungkin orang tua pisah, jadi ke gereja juga untuk datang kayak misalkan mau penyematan ini lulus Pathfinder gitu ya. Yang maju Aunty Shirley sama Om Rudy nih, jadi saya sebut nih. Mereka ini siapa nih? Ini Aunty Shirley, Om Rudy ini. Aunty Shirley adik dari ibu saya dan Om Rudy itu adalah suaminya. Bener-bener. Jadi saya nggak ngerasain kayak saya broken home gitu. Saya nggak ngerasain karena cinta dari yang lain pun juga terpenuhi gitu, sehingga bener-bener nggak terlalu ngerasain aduh ngedown banget ternyata anak broken home kayak gini. Tapi bener-bener mereka juga ngedampingin, bukan karena semata-mata ini orang tuanya nggak datang, enggak, tapi mereka juga emang tulus aja gitu. Jadi kalau mungkin menurut aku anak broken home nggak galau sih bohong juga gitu. Cuman ternyata banyak juga loh Tuhan kirim-kirim malaikatnya itu dalam wujud mungkin adiknya dari ibu atau Oma. Tapi yang mengguncang hati banget mungkin teman-teman gereja saya juga tahu pada saat almarhum Oma saya pergi itu sih. Itu juga sedih banget, terguncang banget sih. Kayak loss gitu. Padahal ya emang bergantung sama Tuhan karena manusia kan ya entah akan pergi ataupun akan meninggal gitu. Jadi nggak bisa selamanya bergantung juga gitu. Yang pasti Ika pada saat itu ada orang-orang yang berjasa ya. Ada. Bisa ngangkat moral ya. Ngangkat moral bener-bener. Setelah perpisahan papa mama. Ika kalau dari sudut pandang Ika ya,
apa pengorbanan terbesar dari Mama Ika berarti Kak. Kita bahas Mama aja dulu ya, soalnya kan Papa udah nggak ada nih, bahas yang ada aja. Kan Pak Mali ngomongin orang yang nggak ada. Nggak, mungkin pertanyaannya gini kali Iya. Bang, dari Mama Apa ya? dari bapak apa gitu Iya. mungkin ya. yang Ika ingat pengorbanan terbesar Mama banget buat Ika tuh apa? Waktu pisah itu sebenarnya hal yang berat ya, karena waktu itu waktu papa sama mama masih bareng-bareng ya, mama memang fokusnya ngurus anak gitu. Jadi sebelumnya kerja tapi fokus ngurus anak, akhirnya keluar dari pekerjaan. Dan pada saat pisah itu dia yang harus cari kerja berarti kan untuk menghidupi saya. Karena kalau di pengadilan mau ngambil hak asuh, tapi kalau nggak kerja juga bisa jadi pertimbangan gitu. Itu Nah ini ada fotonya nih, Ika sama Bang Michael ya Kak? Bang Michael dan iya, Berarti itu ini udah pisah ini Pak Mama. Oke. Aduh sedih banget. Ini Pak Mama tuh udah pisah. ini kelas berapa Ika ya? Ini SMP kelas 3. SMP kelas 3. Kelas 3. Pak Mama udah pisah tapi nggak sengaja berpapasan di Pondok Indah Mall deh kalau nggak salah. Di mall lah. Mall. Oke. Di mall nggak sengaja ketemu, terus foto. Sebenarnya kita ada nih foto lengkapnya berlimanya ada. Foto dong, foto papa mama berdua ada. Jadi mereka tuh waktu baru pisah ya sebenarnya masih yang kayak akhirnya jadi keluarga aja kali ya. Jadi keluarga, jadi ini kita foto bareng-bareng. Ini sih ini soalnya waktu itu yang masih belum bisa terima sebenarnya memang saya sendiri juga gitu, karena berarti sebenarnya ini jaraknya udah jauh juga dari SD ke SMP kan, cuman saya ngeliat kayak sebenarnya mereka masih ada masih ada cinta, cuma mungkin satu dan lain hal ya, sehingga mereka emang nggak bisa bareng gitu. Untuk pengorbanan mama tuh besar banget karena mama banting tulang buat saya sekolah gitu. Walaupun ayah saya menghidupi, tapi untuk tinggal kita nggak langsung punya rumah juga ya, kontrak lagi. Maksudnya banyak gitu step-stepnya yang akhirnya saya bisa ngeliat ternyata kalau perjuangan ibu tuh kadang dia belum makan tapi bilangnya udah makan, yang kayak gitu tuh bener-bener luar biasa banget sih. Sampai akhirnya dia bisa kerja yang stabil, bisa menghidupi saya. Ya itu sih yang bisa saya ambil dari ibu saya, gigih dan ya cintanya tuh nggak pernah habis gitu sampai detik ini buat orang yang mungkin dia nggak bisa miliki lagi gitu. Wow, sudah mulai udah terbendung ya. Ini jadi sudah mau hujan. kenapa jadi ini sepertinya hujan apa gimana ya di luar, ke bawah nih vibes-nya. Tapi Ika kalau misalnya bisa memilih, Mariska tuh sebenarnya tetap nggak sih mau berada di keluarga Mariska yang sekarang gitu? Ini foto ini seremoninya Abang ya? Ini abang, ini ada Kak Michelle juga. Jadi aku pernah ngomong ini sama almarhum Oma juga. Aku bilang, Oma, kalaupun waktu bisa diputar, Tuhan mungkin kasih privilege untuk milih, saya nggak akan minta ganti orang tua gitu. Aduh sampai merinding. Saya nggak akan minta ganti orang tua, karena apapun kekurangan mereka, saya yakin itu udah yang Tuhan titipkan, Tuhan menaruh saya di keluarga itu supaya mungkin mereka belajar ataupun saya juga belajar gitu untuk kedepannya. Nggak akan pernah minta mau ganti orang tua, itu juga pernah saya sampaikan ke ibu saya sama almarhum ayah saya gitu, dengan keterbatasan yang mereka punya, dengan keterbatasan yang saya punya juga sebagai anak. Saya udah pernah ngomong kalau Tuhan kasih waktu saya sekali lagi untuk pilih orang tua, saya nggak mau milih. Saya tetap mau kalau orang tua ayah saya ya almarhum yang Bapak Luther dan Ibu Inga gitu. Jadi saya nggak mau milih untuk pilih orang tua. Saya nggak mau milih itu sih. Jadi kalau Agent Happy nanya mau nggak atau pilih kanan atau kiri, saya tetap bilang, saya nggak pernah bilang broken home, enggak, ya orang tua saya gitu. Jadi saya nggak pernah milih atau minta Tuhan kalau punya kesempatan kedua ganti dong, enggak, saya nggak pernah minta untuk seperti itu.
Ini foto masih lucu-lucu. adventure nih, Iya. kecil banget. Ini diantar loh sama almarhum ayah saya sama ibu saya, tapi ayah saya harus kerja terbang. Ini diantar untuk Masih acara pakai ini baju masih adventurer ya adventurer, ini iya. adventurer deh kalau gitu. Kayaknya. Ya ampun, muka terlihat kan resting face banget ya mukanya dari kecil, nggak ada manis-manisnya, ya ampun. Nah, itu kan sekilas ya tentang perjalanan keluarga Ika. Nah, kalau Ika sendiri ya, Ika pernah nggak sih berbuat sesuatu ke mama yang sampai sekarang tuh Ika masih nyesel gitu, Ika lakukan itu ke mama gitu. Bener-bener, bukan nyesel lagi ya, lebih ke nyaut sih gitu. Itu yang bener-bener sampai sekarang tuh aku, karena tipikal ibu saya tuh orang Ambon ya, Ambon Iya. Manado sih, tapi lebih kayak darah Ambon deh, jadi Keras gitu ya? keras banget. Belum selesai nih, maksudnya kayak misalkan ya orang 1+1 2 kan ada caranya gitu ya, bisa jadi 2. Dia nggak sampai akhir langsung menurut yang itu aku bilang jumping into her own conclusion gitu. Jadi saya belum ngomong, akhirnya aduh ma gitu. Jadi yang nyaut ini sih saya jangan dicontoh ya Pak nonton di Agent Podcast untuk nyautin orang tua. Pas gede sih, pas anak-anak nggak, pas gede mungkin punya pemikiran sendiri, jadi kayak maunya tuh gini itu sih. Dan Jadi yang sampai mama sekarang result orientation ya orang. iya bener langsung Kalau nggak benar resultnya kamu kena kadang gitu. sebenarnya Tanpa lihat prosesnya gimana. Agent Happy gitu. saya nggak salah nih, misalkan saya nggak salah, ternyata emang terbukti nih ujungnya dia yang salah gitu. Iya. Udah setelah ngobrol-ngobrol dia yang salah, dia nggak even say sorry. Akhirnya saya minta maaf, ternyata yang salah dia. Ya udah, jadi akhirnya udah move on, jalan aja lagi gitu. Tapi sampai Itu sih, sekarang tapi Ika sampai sekarang masih yang menyesali lah. itu pernah itu sampai nyautin sekarang. mama Sekarang. gitu ya. Iya, nyautin mama itu sampai sekarang sih, bener-bener. Soalnya pada saat orangnya mau orang tua mau pasangan gitu ya, pas emang kalau ke yang di belakang itu datangnya tuh penyesalan ya. Kalau di depan namanya down payment mungkin ya. Parah. Pendaftaran. Penyesalan itu sampai sekarang gitu, walaupun itu nyautnya tahun kapan ya, tapi ya ampun dulu pernah nyaut ini ya gitu. Jadi, dan itu akhirnya dia nggak bilang langsung ke saya tahu dari adiknya sendiri. Sakit hati banget loh waktu dia nyaut, walaupun nyautnya bukan yang ngomong cursing atau apa, kayak tunggu dulu mah gitu. Saya tuh mau ngomong ini jelasin, tapi ya itu sih penyesalan kalau dari Ika sendiri, Ika sendiri ke mama gitu. Kalau boleh, bukan berandai-andai juga sih ya. Kalau misalnya mama yang kita sayangin atau almarhum papa hadir atau mendengar Mariska di sini, apa sih Mariska yang ingin sampaikan ke mereka gitu? Kalau ke mama sih, minta maaf banget, karena selain dari yang soal nyautin, saya rasa sih saya belum bisa dibilang anak yang membanggakan juga gitu. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin udah jauh lebih membanggakan orang tua, walaupun kadang ibu saya sendiri, makasih ya mama bangga banget sama kamu, padahal tuh rasanya bukan achievement yang benar-benar udah di top list achievement dalam kehidupan saya gitu. Itu untuk ibu saya. Dan kalau untuk almarhum, saya nyesalnya itu karena sehari sebelum dia meninggal itu saya nggak ada. Itu saya belum sempat. Tapi tiap hari dia di rumah sakit saya ada. Tapi sehari sebelum dia meninggal itu saya nggak ada. Saya di Jakarta, saya tahu tapi dia udah pulang. Jadi memang dokter bilang karena memang udah nggak ada bisa tindakan yang lebih advance, akhirnya boleh pulang gitu. Jadi boleh pulang hari Jumat. Dulu ya. Ada ini ya. Ya gitu jadi Dia akhirnya boleh pulang. Waktu itu dia butuh kasur yang buat orang, kasur dekubitus, kalau saya salah boleh dikoreksi. Itu saya lagi nyari itu kasur dekubitus itu, karena dia memang sudah lecet ya badannya, kasihan karena memang
beberapa lama ini aktivitasnya memang di tempat tidur aja. Akhirnya saya nunggu itu, terus yang datang ke rumah BSD itu kakak saya yang laki-laki sama istrinya dan kakak sepupu saya gitu sama ibu sambung saya yang jagain ayah saya. Pada saat itu saya di rumah karena saya pikir Sabtu saya mau bawa kasur dekubitusnya. Jadi saya bilang ke kakak sepupu saya, besok ya aku bawa kasur dekubitusnya buat papa. Oh ya udah oke, besok. Terus malamnya kakak sepupu saya bilang, saya bisa dipanggil Ikoy, boleh tolong cekin yang buat jadi saturasi ya, apa sih namanya, oximeter kalau nggak salah. Nah itu aku cari, cuman malam itu karena udah malam banget, kalaupun beli di e-commerce gitu, nyampainya pasti tetap lama juga gitu, karena pesannya udah malam. Nggak ada kak, dan punya saya kebetulan udah kebanjiran, jadi nggak bisa dipakai. Malam itu akhirnya mungkin mereka cari, singkat cerita mereka cari, dapet. Jadi benar-benar penyesalan saya itu adalah satu hari itu, sehari sebelum dia meninggal memang saya benar-benar saya nggak ada gitu. Padahal tiap hari saya selalu ada, cuman pas hari itu kayak ya karena bawanya besok deh, jadi sekalian besok gitu. Akhirnya nggak usah dibawa ke BSD itu hari Sabtu pagi. Lagi worship bareng Jemaat Jatinegara, nggak usah dibawa ke BSD, langsung ke rumah sakit Siloam. Sedangkan ayah saya baru pulang hari Jumat, jadi hari Sabtu balik lagi ke rumah sakit. Hari itu juga ya kita ngumpul semua, akhirnya minta maafan. Terus kasur yang saya bawa pun masih dalam packaging yang baru, jadi nggak sempet dipakai sama sekali, cuman ada di mobil sampai ya akhirnya nganter dia ke kubur. Dan ini buat semua teman-teman sih sebenarnya, Ijen Happy dan Ijen Renata yang nonton. Saya pernah gak ketemu ayah saya mungkin hampir sebulan lebih waktu itu, karena ada masalah internal yang saya nggak bisa terima pada saat itu. Tapi mungkin saya nggak bisa share di sini, tapi menurut saya itu yang unethical dan gak logis. Jadi saya sempat itu yang akhirnya saya sampai sekarang menyesalnya, aduh kenapa waktu itu hampir sebenarnya nggak sebulan full ya teman, ya lama lah, hitunglah sebulan saya nggak datang, saya nggak lihat. Sempat nggak diperbolehkan juga sebenarnya sama pihak tertentu, itu nggak boleh lihat, dan saya nggak ketemu. Itu yang akhirnya ya ampun, padahal itu terakhir-terakhirnya dia. Sebelumnya selama dari awal ayah saya sakit tuh saya selalu dampingin cuman sebulan itu. Jadi seandainya kalau saya nggak mikirin itu kan harusnya sebulan saya masih ada waktu ya buat dampingin dia. Udah sebulan nggak ketemu, sehari sebelum meninggal, aduh kenapa saya nggak datang. Jadi bener-bener dia tuh datang mungkin buat lihat rumah aja kali ya, ibaratkan. Terus besoknya datang ke rumah sakit. Sampai sekarang akhirnya kasur dekubitusnya nggak kepake sampai sekarang, masih dalam kotak yang baru. Jadi kalau ngeliat itu, ya ampun kenapa nggak hari Jumat dibawanya gitu. Jadi selalu keinget-inget kayak minta maaf banget. Walaupun kadang kalau nyekar juga kita tahu yang orang meninggal ya tidur ya, maksudnya tidur dalam Tuhan, dia nggak bisa dengar, tapi masih dalam hati tuh saya jadinya kayak nyesalnya sampai sekarang gitu. Pak minta maaf banget, masih suka ngomong kayak sebulan nggak ketemu ya Pak. Terus sehari sebelumnya saya nggak bisa, harusnya mungkin saya bisa bawa hari Jumat, tapi saya di Jakarta, saya nggak balik ke BSD. Hari Sabtu saya bawa di rumah sakit, dan sampai sekarang itu nggak bisa, cuman jadi mungkin barang benda mati yang emang nggak berfungsi karena nggak ada yang pakai lagi gitu, masih dalam bungkusan yang bagus. Sebenarnya maaf sih, walaupun saya maafkan dan melupakan, tapi karena itu yang terjadi sama saya pun itu sampai sekarang, dan ini yang terjadi juga di beberapa teman saya gitu. Bener-bener mereka punya momen sendiri, dan pada saat orang itu nggak ada, karena kita nggak tahu mau ngomong ke siapa-siapa lagi kan, orangnya udah nggak ada. Jadi cuman saya pernah ingat dibilang sama Om Frankie ya kalau nggak salah, Bapak secara fisik udah nggak ada gitu, tapi kalau kita panggilnya Bapak, ya melalui ya Bapak kita di surga, jadi kita ngerasa ya Bapak kita juga masih ada gitu, walaupun secara fisik ya dia nggak ada, tapi kita berdoanya sama Tuhan ya dengan menyebut dan memanggil nama Bapak. Jadi mungkin itu agak membantu saya untuk ya pelan-pelan, bukan ikhlas ya, lebih kayak ya itu kesalahan saya, memang ya saya belum sempat minta maaf langsung gitu. Itu sih sebenarnya.
Jangan sedih-sedih ya, Konte. Tolong. Jadi speechless Tolong juga ada. yang mau nanya. Ada bawang apa di sini? Siapa yang naruh bawang barusan? Ada yang naruh nih kayaknya. Oke. Bawang-bawangannya. Jadi Ika ini kan terjadi ya di kehidupan Ika seperti perpisahan papa mama dan juga kehilangan orang tua ya papa. Jadi ini kan juga jalan Tuhan ya sebenarnya ya. Jadi pesannya yang Ika tangkap itu ini cara jalan Tuhan ini kepada hidup Ika untuk apa atau apa impactnya gitu? Aku masih Ada percaya. kebaikan kah untuk kedepannya? Aku masih percaya kalau apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia atau apapun ya. Karena yang saya lihat itu pun yang ibu saya pegang sampai sekarang gitu. Jadi dia masih ngerasa ya udah itu memang mungkin pengadilan negeri ya bilangnya apa sih ya. Pokoknya itu manusia lah yang ngomong kayak gitu. Tapi tetap dia ya satu, dia taunya sampai sekarang yang orang yang ia cintai yang udah diberkati oleh pendeta dan Tuhan melalui pendeta yaitu. Dan kalau untuk perceraian yang terjadi dalam keluarga kecil saya ini, pembelajarannya adalah yang pasti ya jangan sampai ya keulang di saya lagi. Tapi akhirnya saya bisa ternyata kalau dalam satu hubungan itu baik lagi pentingnya mungkin komunikasi dan komitmen ya, tapi bukan berarti anak-anak broken home di luar sana itu jadi nggak bisa mandiri tuh nggak juga gitu, karena anak broken home ya mungkin label ya, orang udah bilang aduh jangan tuh anaknya broken home, capnya jelek, labelingnya jelek, padahal nggak. Menurut saya Tuhan punya rencana lain sehingga saya pun bisa jadi ngingetin orang. Jadi orang misalkan dia baru orang aduh gimana ya bokap nyokap gue ini kayak gini gue bilang doa mah tetap lanjut ya, nggak bohong kalau kita nggak minta pertolongan sama Tuhan dan nggak berdoa. Cuman saya bisa jadi ngingetin teman-teman saya, kamu nggak sendiri gitu, you'll get through it gitu, sama maksudnya minta pertolongan Tuhan. Dan jadinya saya nggak bisa bilang saya terang kecil juga mungkin ya, belum sebesar itu impactnya, tapi orang-orang jadi bisa mungkin punya sudut pandang yang lain bahwa kalau anak broken home itu nggak selamanya dia terpuruk dan rapuh gitu. Jadi Tuhan punya cara sendiri yang mungkin dari teman-teman gereja bisa bikin support, bisa support saya ataupun almarhum oma saya dulunya juga. Jadi itu ilmu-ilmu yang bisa saya tekankan sampai sekarang dan saya lewatin juga akhirnya ternyata kalau Tuhan bisa pimpin sampai saya kemarin mungkin kelar SMA, kuliah, terus sekarang saya lagi posisi yang seperti ini, pasti kedepannya juga sama, bener kan? Maksudnya itu nggak sih yang kita rasakan sekarang gitu? Allah penyedia dari dulu sampai sekarang dan yang menuntun sampai sekarang juga gitu. Jadi kalau misalkan dibilang, pokoknya labeling itu jangan terlalu ini deh. Kalau menurut aku ya jangan terlalu dipikirin karena label itu nggak memberikan arti apa-apa juga gitu. Jadi impact, saya nggak pernah bilang ini mungkin jalan Tuhan ya, tapi yang harus saya lewati memang seperti itu gitu. Saya masih bener-bener saya yakin kok kalau udah Tuhan mau satukan itu mungkin memang itu alasan manusia aja lah dengan bilang kita udah nggak cocok dan segala macam ya. Itu alasan aja ya menurut saya. Terus ya paling mau nggak mau ya move on, tapi ya minta pertolongan Tuhan, itu aja sih. Oke, jadi aku juga bisa nangkep di sini kan pesannya dari peristiwa ini bisa jadi kenal gitu orang-orang yang sebenarnya ada loh di luar sana yang menyayangi dan mengasihi Ika kan, tadi dengan omanya, mungkin dari teman-teman gereja, tantanya, omnya. Jadi Ika nggak mendapat cuman dari orang tua aja kasih sayang kan, jadi Ika juga bisa kenal ya sama orang lain yang benar-benar mengasihi Ika. Iya benar banget. Beruntung sekali Ika memiliki orang-orang di sekelilingnya ya yang selalu support dia gitu. Terus saking terkesimanya gitu ya Bang sama cerita pengalaman hidup dari Mariska, ada nggak sih pesan Ika untuk teman-teman yang dengar hari ini gitu kan, yang mungkin sedang lagi berjuang untuk memaafkan orang gitu kan, berdamai dengan situasi Mariska yang sekarang? Ada nggak sih pesan Mariska untuk teman-teman yang mendengarkan gitu? Kalau buat teman-teman apapun masalahnya ya, mau sama orang tua atau sama
antar teman atau pasangan, memaafkan itu jangan dijadikan sebagai stigma dari kekalahan ya. Kan banyak yang bilang kalau ngalah berarti lo kalah gitu. Padahal kalau memaafkan itu ya memang kita berbesar hati karena kita tahu juga gitu, maksudnya kita belajar mengampuni dari siapa gitu, kayak kita belajar mengampuni dari Tuhan. Karena yang saya jalani itu pahit loh teman-teman, maksudnya itu bukan hal yang mudah untuk dijalani seorang anak SD kelas 5 masih kecil banget, jalan sampai sekarang saya udah 23 tahun. Itu bukan hal yang mudah, tapi mungkin bimbingan ya. Dulu saya sempat yang sebenarnya bukan lari ke tempat lain, mah enggak juga. Cuman sempat di titik yang kayak marah, nanya sama Tuhan kenapa, kenapa sih harus terjadi gitu. Tapi ternyata oma saya bilang nggak boleh nanya kenapa, jangan nanya kenapa, tapi justru mengucap syukur. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi nggak selamanya masalah itu tuh jadi ditanya karena ngujat Tuhan sampai makan aja nggak mau sempet. Itu momen yang memang nggak boleh ditiru ya. Tapi dibilang lagi sama almarhum oma, kamu nggak berdoa aja Tuhan masih kasih makan dan kasih nafas gitu. Gimana kalaupun kamu berdoa, pasti mungkin ada berkat yang lebih besar lagi. Bukan berarti kalau nggak berdoa nggak dapat berkat ya. Tapi sebaiknya memang hubungan itu baik lagi, komunikasi kita dengan Tuhan dan kita berkomitmen. Itu sih yang bisa membantu kita untuk memaafkan dan mengampuni orang yang sakitin hati kita tuh yang nggak bisa dibilang lagi. Mungkin kalau putus sama pacar, ya udah abis itu mati satu tumbuh 1000 kali gitu ya. Tapi kalau misalkan udah lebih sensitif bahasnya, kayak kalau perceraian gitu ya, kayak saya anak broken home, banyak anak di luar sana udah bukan menghujat Tuhan lagi, menghujat keluarganya, udah nggak ada yang mau lihat ibu bapaknya juga udah nggak mau. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ternyata kasih itu bukan seperti itu, tapi kasih memaafkan dan mengampuni. Itu sih yang bikin saya bisa bertahan sampai di titik sekarang gitu. Buat teman-teman di luar sana yang nonton di Agent Podcast, mengampuni, memaafkan dan melupakan masa lalunya supaya bisa move on. Kalau nggak melupakan, percuma mengampuni karena ingat-ingat terus kita sakit hati lagi, bener banget tuh. Mendingan dilupain deh. Dilupain. Oke. Terima kasih ya Ika ya. Sudah hadir ya di podcast. Seneng banget loh diundang. Podcast ya. Kita juga dapat pelajaran yang baru juga nih, gitu kan. Bahwa sharing is caring. Ya, dari pengalaman pahit aja kita bisa lihat betapa ada orang-orang juga yang sekitar kita ya, yang support juga, yang menyayangi kita gitu. Dan juga sekarang udah 23 tahun ya Ika ya. 23 tahun. Disebut lagi 23 tahun. Udah panjang juga melewati itu. Udah panjang banget, panjang. Perjuangannya itu udah the best banget lah ya. Oke, kita tutup podcast kita ini. Terima kasih sudah menonton. Sebelumnya Happy, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Kalau dari aku sih banyak sekali pengalaman hidup Mariska yang membuat aku jadi semangat hidup ya. Oke, ya. Karena umur kita juga sama 23 tahun, tapi liku-likunya beda. Itu sih paling. Kalau begitu kita akhiri dulu podcast kali ini. Kami bertiga pamit undur diri. Saya Agen Happy. Saya Agen Renat. Dan saya Mariska. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan kisah inspirasi lainnya di setiap episode podcast kami. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Bye.